kita akan belajar tentang rintangan-rintangan dalam komunikasi. Metode yang akan kita gunakan adalah metode think, pair, and share. Model pembelajaran think, pair, and share. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Peserta didik diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru. Yang ketiga, peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebelahnya atau kelompok 2 orang dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Keempat, guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Kelima, berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para peserta didik. Yang keenam, guru memberi kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke, terima kasih karena telah hadir semua. Pak ingin menanyakan sesuatu. Kalian pernah merasa tersinggung atau tidak? Pernah merasa tersinggung tidak dengan pembicaraan teman-teman atau pembicaraan siapapun? Pernah tidak merasa tersinggung? Pernah. Yang pernah merasa tersinggung siapa? Silakan adik Deo menjelaskan mengapa ada tersinggung. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya tersinggung karena saat saya berbicara, orang atau dia tidak memperhatikan pembicaraan saya. Ada yang punya alasan lain kenapa kalian tersinggung? Adik Titin coba jelaskan mengapa kamu tersinggung. Terima kasih Pak. Saya merasa tersinggung karena orang tersebut tidak merespon pembicaraan saya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kedua teman. Sebetulnya dari jawaban dari kedua teman kalian itu sudah memberikan contoh bahwa itu adalah suatu bentuk rintangan dalam suatu proses komunikasi. Jadi kita akan mempelajari apa saja rintangan dalam komunikasi. Jadi untuk memikirkan beberapa rintangan dalam proses komunikasi. Menurut adik-adik, rintangan dalam komunikasi itu apa saja? Pertanyaan ini, coba kalian berkelompok dengan teman di samping kalian. Saya minta yang deretan ini bergabung dengan teman yang di samping deretan ini. Coba kelompok. Silakan kalian diskusikan pertanyaan yang sudah Pak sampaikan, yaitu jelaskan rintangan dalam komunikasi atau gimana. Jadi kalian mendiskusikan rintangan apa saja yang terdapat dalam komunikasi, terutama dalam komunikasi penyuluhan pertanian. Diskusinya
bahwa rentang-rentang dalam komunikasi pertanian yang pertama menggunakan bahasa yang salah, dan yang kedua sudah memahami pembicaraan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Samakan jawaban kalian dengan kompetensi yang kita buka. Bahwa komunikasi adalah dalam bagian mana dari jawaban kalian? Kesalahannya adalah ya, bahasa yang sulit dimengerti. Gimana? Oke, jadi menggunakan bahasa yang salah. Kemudian yang terakhir, dari jawaban kalian yang mana yang masuk dalam komunikasi suara? Monopoli berbicara. Kemudian yang berikut apa? Oke, caranya searah. Artinya tidak menerima tanggapan dari orang lain. Masih ada yang ingin kita tanyakan yang belum dipahami juga? Yang saya ingin tanyakan itu menyangkut bagaimana cara mengatasi rintangan komunikasi yang berkaitan dengan indera yang rusak, Pak. Misalnya orang yang kita tulis itu buta atau tuli, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Sebelum Pak menjawabnya, mungkin ada yang ingin menjawab. Sopir. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, kalau misalnya sasaran buta, maka menggunakan media suara. Sedangkan kalau misalnya sasaran tuli, kita dapat menggunakan media gambar atau dengan menggunakan demonstrasi. Tepuk tangan untuk Kak Sopir dulu. Baik, yang di sini saya belum paham bagaimana kecakapan bahasa seseorang menjadi rintangan dalam komunikasi. Sebelum Pak menjawab, ada yang ingin menjawab? Silakan. Ada yang kiro. Coba. Kalau menurut saya orang yang kurang cakap atau kurang lancar dalam berbicara itu akan menjadi rintangan dalam komunikasi karena sulit dimengerti oleh orang lain, Pak. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Arif Kiro.
Yang pertama itu ternyata apa yang kita diskusikan tadi, kemudian apa yang Pak jelaskan tadi sudah diserap dengan baik oleh adik. Maka saya mengulangi lagi dengan mengambil satu kesimpulan tentang rintangan-rintangan dalam komunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya kecakapan dalam berkomunikasi. Kemudian yang berikut adalah sikap yang kurang. Yang terakhir adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini adalah bisa pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,